Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang cerebral palsy atau sering dikenal dengan CP. Di sini terlebih dahulu saya akan memaparkan pengertian dari cerebral palsy. Cerebral palsy adalah kelainan gerak tonus otot ataupun postur yang diakibatkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak. Hal ini biasanya terjadi sebelum faktor kematangannya berkembang. Paling sering terjadi pada pasca kelahiran. Cerebral palsy merupakan kelainan yang diakibatkan adanya kesulitan gerak dalam fungsi otak. Ada pula kelainan gerak atau palsy yang diakibatkan bukan karena di fungsi otak, tetapi disebabkan oleh polomyelitis, disebut juga dengan spiral palsy atau organ palsy, yang diakibatkan oleh kerusakan otot atau distrofi muskular karena adanya di fungsi otak. Maka penyandang cerebral palsy mempunyai kelainan dalam bahasa, menulis, emosi, belajar, dan gangguan-gangguan psikologi lainnya. Pada anak yang terkena cerebral palsy dapat timbul beberapa gejala sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan menggunakan satu sisi bagian tubuh. Contohnya seperti menyeret salah satu tungkai saat merangkak atau mengambil sesuatu dengan satu tangan saja. Yang kedua, ada terlambatnya perkembangan kemampuan gerak atau motorik. Itu contohnya seperti merangkak atau duduk. Yang ketiga, ada gangguan pendengaran dan penglihatan. Yang keempat, ada otot kaku atau sangat lunglai. Yang kelima, itu ada tremor. Tremor itu ialah bergerak atau gemetar secara tidak sadar. Itu mulai dari ringan sampai berat. Biasanya tremor terjadi pada tangan, kaki, wajah, kepala, dan pita suara. Dan yang keenam, ada gerakan menggeliat tidak terkontrol atau atetosis. Yang ketujuh, ada kurang merespon terhadap sentuhan atau rasa nyeri. Yang kedelapan, ada masih mengompol walaupun usia sudah besar akibat tidak bisa menahan kencing atau disebut dengan inkontinensia urin. Yang kesembilan, itu ada gangguan kecerdasan. Yang kesepuluh, ada gangguan bicara. Yang ke-11 ada kesulitan dalam menelan. Yang ke-12 ada terus-menerus mengeluarkan air liur atau Miller. Dan yang terakhir ada kejang. Baik, saya akan menjelaskan tentang cerebral palsy. Telah dijelaskan di atas bahwa cerebral palsy adalah salah satu penyebab paling umum dari kecacatan yang terjadi pada anak-anak. Biasanya, adanya kelainan ini pada anak yang dapat terdeteksi pada usia mulai dari 3 tahun. Penyebab dari cerebral palsy adalah cedera otak atau masalah yang terjadi selama kehamilan, kelahiran, atau dalam usia 2-3 tahun kehidupan seorang anak. Berikut adalah penyebab cerebral palsy lainnya. Yang pertama, masalah kelahiran prematur. Yang kedua, tidak cukup darah, oksigen, atau nutrisi lain sebelum atau sesudah kelahiran. Yang ketiga, cedera kepala yang serius. Yang keempat, infeksi serius yang dapat mempengaruhi otak seperti meningitis. Yang kelima, beberapa masalah menurun dari orang tua ke anak, contohnya atau kondisi genetik yang mempengaruhi perkembangan otak anak. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah faktor resiko dari cerebral palsy. Ada banyak faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko cerebral palsy seperti pertama, ibu mengalami cedera atau infeksi selama kehamilan. Yang kedua, anak tidak mendapatkan cukup oksigen di dalam kandungan. Yang ketiga, cedera atau infeksi pada masa kehamilan atau pada masa anak-anak. Di sini saya akan memaparkan klasifikasi cerebral palsy. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan derajat kecacatan. Terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan ringan. Anak dengan golongan ringan tidak memerlukan alat bantu dalam melakukan aktivitas.
Mereka dapat mengungkapkan keinginannya dan berbicara sendiri, dan dapat menolong dan melindungi diri sendiri. Yang kedua, ada golongan sedang. Golongan sedang, anak dengan golongan sedang biasanya memerlukan dukungan dan latihan khusus untuk berjalan, berbicara, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, ada golongan berat. Anak dengan golongan berat selama hidupnya membutuhkan bantuan orang lain. Anak itu membutuhkan perawatan dalam ambulansi, berbicara, maupun beraktivitas sehari-hari. B. Klasifikasi berdasarkan topografi, yaitu banyaknya anggota tubuh yang mengalami kelumpuhan. Yang pertama ada monoplegia, yaitu seseorang yang mengalami kelumpuhan pada satu anggota gerak tubuhnya. Contoh, tangan kanannya saja yang mengalami kelumpuhan atau kaki kirinya. Yang kedua ada diplegia, yaitu seseorang yang mengalami kelumpuhan pada kedua anggota gerak tubuhnya. Contoh, tangan kanannya yang lumpuh dan juga kaki kirinya yang lumpuh. Yang ketiga ada triplegia, yaitu seseorang yang mengalami kelumpuhan pada ketiga anggota gerak tubuhnya. Contoh seperti kedua kakinya yang lumpuh dan satu tangannya yang lumpuh. Yang keempat ada quadriplegia, yaitu seseorang yang mengalami kelumpuhan pada keempat anggota gerak tubuhnya. Contoh, kedua tangannya yang lumpuh dan juga kedua kakinya yang lumpuh. Dan yang kelima ada hemiplegia, yaitu seseorang yang mengalami kelumpuhan pada satu sisi anggota gerak tubuhnya, seperti tangan kanan yang lumpuh dan juga kaki kirinya yang lumpuh. Dan terakhir, keenam ada paraplegia, yaitu seseorang yang mengalami kelumpuhan pada anggota gerak bagian bawah. Contohnya seperti kedua kakinya yang mengalami kelumpuhan. C. Klasifikasi berdasarkan fisiologi dan kelainan gerak. Yang pertama ada spatik. Pada spatik, penyandang mengalami kekakuan pada otot-otot. Yang kedua ada atetoid, yaitu penyandang mengalami kelainan pada gerakan-gerakan yang tidak dapat terkontrol atau terkendali. Yang ketiga ada atasia. Penyandang mengalami kerusakan pada cerebellum yang mengakibatkan gangguan-gangguan pada keseimbangannya. Yang keempat ada rigid, yaitu penyandang memiliki kerusakan pada basal ganglia yang menyebabkan kekakuan pada otot-otot. Yang kelima ada tremor. Penyandang memiliki kerusakan pada basal ganglia yang menyebabkan getaran-getaran yang tidak bertujuan. Keenam, mix atau campuran. Yang keenam ini perpaduan antara beberapa jenis CP. Sekian dari kelompok 1, maaf jika masih ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.